Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi waktu memotret itu cat warna itu harus terfoto juga. Foto. Jadi ini Ya, ada harus luka di terfoto. sini. Di foto sama-sama. Sama. Dan kameranya juga harus disesuaikan. Ya tadi kan sekarang kamera pintar kan sekarang sudah mulai Update, tapi kan Nah. bisa bergeser yang tadi saya Betul. cerita ya. Tapi gimana supaya memastikan itu tepat? Karena sekarang kita juga harus lihat itu nanti mau diapakan, di display di TV atau di display di monitor artinya, atau mau dicetak. Oke, selamat siang Dokter Jaya. Ya, Apa selamat kabarnya siang. Dok? Baik. Dan selamat siang juga Pak Hartono. Selamat siang juga. Ya, kali ini kita kedatangan tamu nih. Ada seorang pengusaha di bidang fotografi namanya Bapak Hartono Kurniawan Halim. Beliau ini pemilik daripada Fokus Nusantara yang akan membantu kita dalam hal ngobrol-ngobrol masalah fotografi dan forensik ya, Pak Hartono dan Dokter Jaya. Nah, sebelum ke Pak Hartono nih, saya mau minta penjelasan dulu nih sama Dokter Jaya nih. Dok, ini kan dokter kan kalau untuk forensik kan itu kan harus ada pembuktian-pembuktian ya Dok ya. Ya. Nah, pembuktian itu kan nggak cukup kita dengan istilahnya diketik-ketik ataupun penjelasan verbal ya Dok ya. Ya. Nah, biasanya kalau dokter melakukan forensik itu yang dilakukan untuk pembuktian-pembuktiannya seperti apa Dok? Bagaimana? Begini ya, mungkin saya pertama mau nerangin yang soal jenazah dulu ya. Jadi kalau kita melakukan otopsi, kita mendeskripsikan semua temuan kita itu dengan kalimat. Biasanya dokter akan ngomong, terus ada orang yang nyatet seperti itu. Jadi tim forensiknya Dok Ya, ya? tim forensik nyatet dan semua dideskripsi. Jadi misalnya satu luka satu biji itu deskripsinya banyak, Franky. Mulai dari koordinatnya, jadi koordinat begitu ya. Terus kemudian ukurannya, tepinya apa segala macam. Nah, itu kalimatnya jadi panjang gitu. Satu luka itu jadi sekian kalimat. Nah, buat awam nanti masalahnya itu deskripsi itu kan dibaca sama polisi, dibaca sama jaksa, dibaca oleh hakim. Nah, orang nggak mudeng gitu loh. Makanya dalam forensik itu selalu kita memakai alat bantu lain adalah fotografi. Nah, disitulah saya kenal yang namanya fotografi forensik. Sebenarnya hampir mirip sama fotografi biasa, cuma ada beberapa pembatasan. Nah, pembatasannya itu yang pertama, dia itu warnanya harus sesuai dengan aslinya. Jadi nggak boleh tuh ada warna berubah, misalnya jadi merah, bisa menjadi biru atau jadi kecoklatan, nggak boleh. Ini 5 huruf tuh Dok. Apa? Mereknya Dok. Apa? Kodak. Iklannya zaman saya masih kecil itu sesuai dengan warna aslinya. Karena kalau yang 4 huruf itu iklannya adalah lebih indah daripada warna aslinya. Nah, itu. Nah, makanya di forensik itu selalu kalau kita foto itu bisa bercerita lebih lah. Di foto kita ada yang namanya color balance. Ya. Jadi seperti kayak mistar dengan ada warnanya. Nah, waktu dicetak itu nanti kita akan lihat warnanya masih sesuai nggak dengan itu. Kalau nggak sesuai berarti cetakannya yang kagak benar gitu loh. Jadi waktu ngeprintnya itu. Tapi kalau black and white juga ada yang black and white. Jadi benar-benar hitamnya harus hitam itu dan putihnya harus putih. Gradasinya harus sesuai. Ya, nah itu harus sesuai. Jadi pertama warnanya harus sesuai. Hitam putih. Jadi kita biasanya gambar dua. Warna hitam putih. Dan yang itu satu, yang kedua tuh harus ada mistarnya. Dan mistarnya itu harus dalam posisi satu level dengan lukanya supaya ukurannya bisa diperkirakan dengan benar begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita nggak boleh rekayasa. Kan rekayasa mungkin ya dihilangin kan kalau pakai komputer kan begitu itu cetakan bisa dihilangin warna merahnya. Photoshop jerawat bisa hilang Dok. Nah, itu nggak boleh, Franky. Nah, jadi memang itu keterbatasan itu. Dan makanya nah, cuman ada masalah lagi satu lagi. Foto itu kita ambil foto tiga posisi. Satu keseluruhan untuk lihat sebenarnya lokasinya di mana. Kemudian middle itu untuk deskripsi. Middle misalnya contoh ya, dia ada luka di sini. Pertama keseluruhan. Ya. Kemudian yang di daerah sebelah sini dan satunya ini close up. Nah, tiga foto itu harus ada. Nah, sehingga bikin apa jadi nggak bisa misalnya foto close up aja, close up itu di mana? Di sini kita tidak tahu. Nah, itu dia. Jadi fotografi ya atas dasar itu maka memang agak-agak sulit. Dan satu lagi,
nggak gampang kita bisa memanggil profesional fotografer Fotografer. untuk di situ. Kenapa? Mereka nggak bakal tahan, Franky. Ada mayat busuk, ada mayat kepotong-potong, bisa jadi fotografernya pingsan. Besok yang jadi fotografernya itu ada dokter forensik. Makanya saya kan juga ikut di dalam apa, Dunia kelompok fotografi dunia ya. fotografi. Nah, saya sering ngomongin begitu. Saya bilang ya ini adalah bidang yang mungkin nggak semua fotografer nggak ada yang sanggup ke situ kecuali Mungkin kalau kita yang belajar. fotografer sih awalnya serius pengen ngikut dok, tapi begitu nanti ngeliat kenyataannya seperti itu kayak tadi dokter bilang bisa pingsan mendadak dok. Nah, itu satu pingsan, yang kedua tuh masalah soal rahasia, rahasia Hmm. rahasia kedokteran itu Oh loh, itu iya. yang nggak bisa. Jadi, nah atas dasar itu maka di kedokteran itu kita diajari juga fotografi, Pak. Di kedokteran Iya, forensik iya. ada fotografi forensik, di kedokteran ada fotografi, dan saya kebetulan untuk S1-nya ya, Mhm. kedokteran, saya ngajar materi fotografi Wis. secara umum gitu ya, yang Hmm. umum gitu ya. Tapi kalau di forensik ya fotografi forensik. Nah, forensik itu ada satu lagi yang berbeda, Franky. Ada pakai kita pakai gelombang infrared, ultraviolet. Karena misalnya contoh, ada orang digambar nih, digambar pok. Kalau digambar pertama kan mungkin kelihatan kemerahan, tapi mungkin merahnya nggak kelihatan. Tapi dengan infrared bisa kelihatan. Karena di tempat yang digambar itu ada pelebaran pembuluh darah yang akan ketangkap sama itu. Jadi ada kecap-cap jarinya kelihatan, Mhm. Franky. Nah, kalau yang untuk lebih dalam pakai ultraviolet. Nah, that's why itu semua dipakai. Nah, sekarang kalau di forensik itu mereka menjual sejenis kayak kamera gitu, Pak, ya. Di cek pajang lubang ini. Jadi lukanya yang sama gitu. Cek, 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 yang mau difoto yang mana nih? Pakai ini gitu kan, macam-macam panjang lubang seperti itu. Jadi itu memang satu bidang yang khusus. Tapi itu ya memang terus terang jadi kendala. Kendalanya apa? Biayanya besar dan kameranya tuh wah, a little bit complicated gitu loh. Dan satu, kadang-kadang kita nggak gampang juga, misalnya contoh otopsi ya. Hmm. Otopsi dikeluarin paru, paru gede, gedenya segini lah. Kan kita mesti punya box seperti kayak light box gitu loh. Ya. Dari bawah sinar, terus kita foto di atas, dulu ini udah ada standnya gitu, di foto Hmm. gitu. Tapi kalau kita foto misalnya kelenjar hipofisis yang ada di sini yang kerjanya gedenya sekecil begini, ya itu pasti kameranya juga segala macam perasaannya beda karena itu harus di makro ya, Makro. makro ya kayak gitu-gitulah. Jadi itu bidang yang khusus, tetapi itu juga membuat lumayan biaya. Tapi dalam kenyataannya kalau kita ada visum tertulis, di sini ada gambarnya, itu sangat membantu polisi. Nah, mungkin saya mau cerita satu begini, yang paling menarik adalah pada waktu saya sekolah di Jepang. Kalau kita mau otopsi, polisi datang. Polisi datang, kita rundingan nih di meja. Dia bilang, kasusnya begini, ada orang begini, 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 TKP-nya kayak gini. Polisi nunjukin foto, Pak. Ini fotonya kayak begini, begini, gini, begini, begini. Yang saya mau tahu adalah begini, begini nih. Kemudian, oke, jadi dia udah kasih tahu apa yang mau ditanya sama dia. Ya, dengan gambar-gambar. Kemudian kita otopsi. Pada waktu otopsi, polisinya ada di dalam. Dia bantu nyatet, tapi dia punya tim fotografi. Fotografinya dua. Satunya Polaroid, Ya. satunya fotografi yang biasa. Di foto-foto begitupun yang dari kedokteran. Mereka punya dua foto. Yang Polaroid kan langsung keluar hasilnya. Selesai otopsi, kita rundingan lagi. Yang hasil Polaroid itu ini gini gini gini. Jadi semuanya mereka bawa. Jadi polisi udah bawa yang Polaroid, tapi yang itunya kan masih di dalam kan belum dicetak kan. Gini gini. Yang tes dan lagi diskusi lah tentang pertanyaan tadi kan. Udah selesai, baru mereka buat laporan. Nah, laporannya itu adalah apa yang mereka dengar dari ngomongan dokter ditambah tempelan foto-foto yang Polaroid. Tapi nanti kalau di pengadilan yang dia pakai itu foto yang dari kamera yang dicetak itu. Nah, seperti itu kebayang nggak, Franky? Itu berapa roll habis, Pak? Banyak sekali. Dan Masih itu zaman film ya. iya. Wis. Nah, itu. Jadi kira-kira gambarannya kayak gitu. Makanya fotografi itu jadi sesuatu yang penting karena itu adalah pelengkap dari alat bukti yang namanya visum. Oke, jadi yang menarik di sini ya, memang dunia fotografi forensik atau forensik fotografi ini itu adalah cabang khusus mestinya ya dari dunia fotografi karena dia ada pembatasan-pembatasan kayak tadi. Dan istilahnya kayak di sini kan dia harus apa adanya. Jadi dengan teknologi yang sekarang kadang-kadang kan kita belum tentu kamera kamera itu menjadi cocok buat semuanya. Nah, kebetulan kan ada Pak Hartono nih di sini. Nah, Kan Pak Hartono jual banyak kamera ya di Fokus Nusantara Pak ya. Ya.
Nah, Ya macam. kira-kira yang tadi penjelasan deskripsi dari Dokter Jaya itu, ada nggak yang kira-kira menurut Pak Hartono tuh jadi hal yang kayaknya bisalah untuk di diberikan kepada dunia forensiknya Dokter Jaya ini dan bisa cocok dengan keperluannya gitu? Ya kalau saya lihat ini dari ceritanya Dokter Jaya ini menarik ya. Tapi di zaman itu pakainya masih zaman film. Ya. Iya, tadi Ya ngomongin kan, film masih mahal. zaman film Masih ya. film. Sekarang nih sudah zaman digital. Ya. Apa yang menjadi beda cukup nyata antara film dengan digital? Kalau film itu Kelvinnya yaitu kehangatan warnanya itu sudah fix di situ. Sedangkan kalau di zaman digital sekarang ada auto AWB, auto white balance. Ya. Jadi warna warna itu bisa disesuaikan secara otomatis sebenarnya. Ada yang otomatis AWB maupun bisa di setel. Ini mau berapa Kelvin kehangatan sinarnya itu. Tapi dengan AWB itu juga tentunya bisa bergeser warnanya. Nah, sekarang kalau seandainya ini pengertian saya ya, Dok, bahwa kan foto itu harus persis sesuai dengan apa yang ada di situ. Sebenarnya dari warna maupun bentuk dan seterusnya, perspektifnya mesti sama. Jadi mungkin saya bahas dulu mungkin dari warna. Ya, kalau warna otomatis tadi Dokter Jaya bilang sudah punya color chart-nya ya. Iya. Nah itu memang harus begitu supaya kita bisa lihat sebenarnya warnanya itu yang tepat seperti apa. Jadi color chart-nya itu kotak-kotak warna macam-macam itu harus difoto juga di situ. Jadi nanti waktu dicetak hasil foto itu color chart-nya itu dengan fisiknya itu harus sama, harus dibandingkan dulu. Oh ini sama, berarti sudah benar. Tapi kalau belum sama misalnya wah ini ternyata yang sini lebih ke arah merah, ya perlu digeser, di adjust ke warna yang lawannya dan seterusnya. Berarti artinya ini harus sebelum kita lakukan pemotretan dan sebagainya, ini harus dilakukan lebih dulu, gitu Pak Hartono? Jadi waktu memotret itu cat warna itu harus terfoto juga. Foto. Jadi ini Iya, ada harus luka di sini, di terfoto. sini. Di foto sama-sama. Nah, sama. Dan kameranya juga harus disesuaikan. Kayak tadi kan kamera pintar kan sekarang Kan udah mulai AWB, pintar. tapi kan Nah, bisa bergeser yang tadi saya betul. cerita ya. Tapi gimana supaya memastikan ini tepat? Karena sekarang kita juga harus lihat itu nanti mau diapakan, di display di TV atau di display di monitor artinya atau mau dicetak. Ya. Alat peraga yaitu misalnya monitor itu juga punya kalibrasi tersendiri yang perlu kita kalibrasi lagi. Jadi apa yang ditampilkan misalnya di monitor juga harus dicocokkan dengan chart yang ini, yang fisiknya ini sudah sama belum yang ada di foto itu dengan yang di chart yang fisiknya itu. Juga untuk dicetak. Dicetak kita akan langsung tahu ini warnanya bergeser nggak. Jangan sampai misalnya ya korbannya itu warnanya sebenarnya biru jadi kemerah-merahan atau yang lain. Kan sinar dari ruangan juga mempengaruhi. Itu kalau dari warna ya. Penting sekali. Jadi saya setuju sekali yang itu dan biasanya juga kita bisa memasukkan grayscale-nya. Jadi seberapa terangnya. Karena terang itu juga akan merubah warna dan seterusnya. Itu perlu juga dimasukkan di situ. Lalu kalau tadi yang Dokter Jaya cerita tentang itu harus difoto secara full. Foto juga yang kecil-kecil misalnya juga nanti kalau ada lebam-lebam segala macam.
mungkin saya perlu menerangkan ada beberapa hal begini. Penting sekali di dalam memotret itu kita mengenal perspektif. Perspektif adalah jarak subjek terhadap lensa kamera. Kalau lensa kameranya itu terlalu dekat dengan subjek, apa yang terjadi? Muka itu jadi melebar. Segalanya itu melebar. Jadi otomatis orang yang mungkin agak kurus bisa terlihat lebih gemuk dan sebaliknya. Karena itu penting sekali mengerti sekali lagi jarak memotret. Nah, untuk mengetahui jarak memotret kita harus menggunakan lensa yang sesuai. Misalnya, kalau kita mau memotret full fisik ya, kita harusnya menggunakan, sangat disarankan kalau kameranya itu full frame, itu menggunakan lensa namanya lensa normal, yaitu 50 mili. Dengan 50 mm focal length-nya itu, waktu full body di foto, itu akan kurang lebih what you see is what you get. Lalu kalau misalnya setengah badan, memang seharusnya menggunakan lensa 85 mili kalau di full frame itu, supaya juga seperti itu orangnya jadi tidak menjadi gemuk maupun tidak menjadi kurus. Nah, lalu bagaimana nih kalau yang kecil-kecil? Ya memang harusnya pakai lensa makro supaya detailnya betul-betul kelihatan. Tapi memang sekarang beberapa lensa itu bisa digunakan untuk memotret makro juga, artinya memotret dari jarak sangat dekat. Jadi kalau seandainya ada luka-luka macam detailnya masih terlihat. Tapi kelebihan dari lensa makro adalah dia bisa memotret dengan closest subjek yang sangat dekat. Itu dia itu lensa itu mampu untuk memotret dengan dari jarak sangat dekat. Sedangkan kalau lensa biasa itu udah lebih panjang, otomatis nggak bisa lebih detail di situnya. Jadi kurang lebih 3 itu. Lensa itu pengaruhnya di situ. Lensa sangat pengaruh, tapi juga harus diingat ya. Kita memotret itu harus subjek plane, lens plane paralel. Artinya begini. Ini saya ambil contoh. Ini misalnya ini subjeknya ya. Itu motretnya nggak boleh begini atau begini gitu. Kenapa? Orang itu bisa menjadi subjeknya bisa menjadi lebih panjang, bisa juga menjadi lebih pendek tergantung angle-nya. Sekarang di dalam kalau kita lihat status-status di WhatsApp, banyak orang yang kakinya pada panjang-panjang. Nah ya, pokoknya kalau kita motret ya, kita sih bisa bikin macam-macam. Misalnya nih, kita motret pengantin nih ya. Tergantung pesanan pengantinnya mau dibuat apa. Dibuat lebih gemuk atau lebih kurus, bisa kok kita tahu. Kalau mau dibuat lebih gemuk, ya didekatkan. Kalau mau lebih kurus, ya dijauhkan. Dan juga sudutnya. Karena ini tadi, subjek plane, lens plane paralel itu penting. Jadi kalau misalnya ini subjeknya di sini, kameranya harus rata dengan ini tegak lurus di tengah. Jangan di sini, tapi tengah-tengah. Begitu. Jadi otomatis ininya akan sama. Contohnya kalau kita motret perangko segala macam, gimana caranya supaya perangkonya itu bentuknya sama? Kan harus subjek plane, lens plane paralel. Ini problemnya Pak Artono. Kalau kita memfoto itu objeknya dalam keadaan masih hidup, kan bisa fotonya objeknya berdiri. Dokter Jaya punya objeknya dia sudah tiduran. Dan kalau difoto dari atas gimana? Nah itu yang menarik. Kebetulan profesor saya orangnya agak pendek. Jangan baru ngerti. Dia punya dingklik naik ke atas. Dia sampai naik ini mayatnya di meja otopsi. Dia berdiri di atas mayatnya, dia foto. Sampai begitu. Jadi saya mikir ini begitu seriusnya gitu. Tapi satu ya memang betul Pak. Itu soal jarak. Profesor saya tuh bikin
kalau untuk misalnya foto paru apa segala macam dia udah bikin stand. Mhm. Stand dengan segala ini sinar dari pakai, merkuri segala macam ininya cuma udah fix gitu loh. Jadi kalau untuk foto paru, jantung yang segedenya segitu tuh udah pas gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak ngatur. Jadi udah fix begitu. Sudah punya light box ya. Iya, Itu sampai segitunya dokter ya? Iya. Sampai dia naik ke atas difoto? Nah kalau yang buat itu dia pakai merkuri gitu. Nah sekarang saya justru mau nanya Pak, tadi kan sinar itu mempengaruhi warna. Ya. Nah sebenarnya yang paling bagus apa? Apakah harus dibuka jendelanya pakai sinar matahari, Sinar alam? terus pakai lampunya lampu apa gitu, karena itu Oh, pasti iya. pengaruh. Betul. Jadi begini, sinar itu arah sinar itu sangat mempengaruhi foto itu berbicaranya seperti apa. Kalau misalnya, mohon maaf nih saya jadi mengambil sampel ini. Kalau foto, sinar dari sini searah dengan sejajar dengan kamera. Yang terlihat adalah bentuk. Kalau seperti ini bentuknya kotak. Iya. Permukaannya bagaimana kalau misalnya seperti ini? Permukaannya nggak kelihatan. Iya. Ini cuma bentuk saja. Ya, gelombangnya nggak kelihatan ya. Ya. Nah, sekarang kalau mau terlihat profilnya, penting sekali sinarnya harus side lighting. Samping? Ya. Dari samping. Dari samping ini handphone saya ini sebenarnya naik turun nih. Kalau sinarnya dari samping, ini akan kelihatan profil naik turunnya. Ya. Ada bayangan-bayangannya? Ada bayangan-bayangannya. Tapi kalau misalnya dari sini, ya cuma bentuk gini aja, kedalaman ininya nggak kelihatan. Nah ini sebenarnya persis kalau kita contohnya memotret bulan. Kalau bulan sedang full moon, kita foto, itu matahari itu di belakang kita di sana. Itu permukaan bulannya itu nggak kelihatan. Tapi kalau belum full moon ya, belum purnama, sih mungkin masih bulan sabit segala macam. Kalau kita foto, itu permukaannya bulan tuh gunung-gunungnya itu kelihatan semua karena mataharinya nggak dari belakang kita tapi dari samping kita kalau seandainya bulan sabit. Makanya profilnya akan kelihatan. Jadi Dok, itu kalau misalnya profesor itu memotret sampai dari atasnya, ya menurut saya benar. Dan mungkin juga ya saya nggak tahu apakah ada itu misalnya kalau ini misalnya ini meja jenazahnya misalnya apakah ada di sini misalnya dibuat frame Iya. tangga ya bisa motret dari Iya. atas. Ya memang Sehingga itu mungkin bisa. lebih baik ya. Iya, begitu ya. mesti Tapi kembali ke pas. pertanyaan dokter Pak. Fotonya foto yang natural atau foto yang dari lampu sebaiknya? Oh kalau mau dari lampu apa natural sih Nggak masalah? nggak ada masalah. Kalau itu cuma kan arah sinarnya Oh, perlu. berarti kesimpulannya sinarnya yang harus jadi lebih tepat. Iya, Gitu Pak. betul. Dan ya khususnya kalau tadi ini untuk tadi yang dokter bilang ya, untuk yang makro yang kecil-kecil. Ya kalau misalnya ini ada luka segala macam, kalau di foto sinarnya cuma dari sini, profil lukanya nggak kelihatan dong. Nah, saya kebetulan ada satu kejadian menarik ini. Iya. Ini, Franky. Kalau dokter forensik ada luka, si polisi selalu nanya, luka itu tajam apa tumpul? Karena kalau tajam, dia cari pisau. Iya. Kalau tumpul, dia cari benda tumpul. Nah, ada orang kasus benar ini yang saya tangani, dia ada seperti bacokan gini, rata. Tapi kita dokter forensik itu tidak pernah percaya kalau itu benar-benar rata. Kecuali memang kita tahu tepi lukanya seperti apa. Terus di sini kan ada banyak urat-urat nih. Iya. Uratnya kepotong. Kalau kepotong rata ya memang betul-betul rata permukaannya. Kalau enggak ya dia geradakan gitu kan. Saya tanya mahasiswa saya kumpulin. Menurut kamu apa? Tajam. Semua bilang tajam. Nah itu saya justru mau ngomong gini pengalaman saya itu soal arah sinar. Saya foto, ya saya pakai kamera Canon pada waktu itu ya. Saya foto pada berbagai posisi dengan sinar dari berbagai macam arah. Pada salah satu dari gambaran itu, urat yang keputus-putus gitu ya, Franky, tidak rata. Langsung saya bilang, ini kerasan tumpul. Dan itu kemudian terbukti pada waktu polisi nyari barang buktinya, ketemu benda tumpul, bukan benda tajam. Jadi itu loh, itu sangat-sangat
mempengaruhi polisi dalam kerja Bisa mereka. misleading Tapi ya. itu memang betul, itu arah sinar. Jadi foto yang sama saya pakai arah yang berbeda-beda dan pada salah satu posisi ketemu tuh ada ininya tuh tidak rata. Jadi dari satu urat ini di permukaan sini tidak rata gitu. Ketahuan bahwa itu tumpul tajam. Ya. Dan itu sangat mempengaruhi arah penyidikan. Nah, ya ini kan berarti kan penguasaan fotografi ini sangat penting di dalam Pak Hartono merekam. kalau mau diminta bantuan untuk foto ke forensik berani? Ya saya sih berani karena saya jujur aja saya pernah diminta seorang dokter bedah yang bedah otak untuk memotret saat beliau mengoperasi otak. Bongkar. Ternyata saya berani gitu. Dan buat saya ternyata saya nggak apa-apa dan Nggak fotonya menjadi foto dokumentasi dia kan. Tapi Bapak hebat. Soalnya ada beberapa orang yang gitu, begitu datang gitu, "Dok, saya mau lihat," katanya, "otopsi." Ini paru ya ini kan. Gelap. Dia langsung pingsan, Pak. Dokter nyindir saya. Saya tuh nggak boleh ngelihat darah dok. Ngelihat darah pingsan. Dan itu nggak ada perhubungan dengan besar badan, Frank. Nggak ada. Nggak ada hubungan. Hanya kalau bau kan kita nggak tahu ya. Mungkin kalau penampakan ini lain ya. Yang ini tahu kalau bau mungkin orang ada yang nggak tahan. Mungkin juga saya nggak tahan. Sebenarnya ada satu lagi yang perlu fotografi, Pak. Soal bedah plastik. Bedah plastik itu sangat urgent itu. Mereka punya studio sendiri biasanya. Karena Ya. sebelum operasi dan sudah operasi itu sangat mempengaruhi. Karena kalau ini fotonya nggak benar, nggak bisa dibandingkan bahwa ini menjadi lebih cantik atau ini menjadi lebih seperti ini gitu. Pengaruh banget. Ini lebih putih dari ini gitu misalnya. Jadi ini gelap jadi putih gitu. Ya. Jadi menurut Pak Hartono untuk masalah merek itu nggak ngaruh ya? Merek nggak pengaruh, Pak. Yang penting Keahlian tentunya orang. keahlian penguasaan si fotografer ini. Ya kan, tadi seperti tadi Dokter Jaya menjelaskan ya kalau fotonya misalnya sinarnya dari depan otomatis nanti dikatakan oh iya ini oleh benda tajam. Ya. Padahal begitu disinari dari samping Banyak side arah, lighting iya. langsung kelihatan profilnya yang tadi Dokter Jaya bilang oh ini ternyata karena benda tumpul. Nah, itu penting. Dan juga tadi yang saya bilang subject plane, lens plane paralel itu sangat penting dan perspektif yaitu jarak subjek juga sangat penting. Nah, ini sekarang dok. Jadi the man behind the gun ya Iya, yang lebih penting. Betul. Behind Walaupun kamera. walaupun dokter kan tadi sudah bilang ya, Ya. itu misalnya dikasih penggaris. Saya nih kalau foto produk, sekarang bagaimana saya mau menjelaskan seberapa besar produk itu. Saya taruh koin. Kita semua tahu koin misalnya koin 100 Rp1.000 misalnya udah tahu besarnya seberapa. Jadi sudah langsung ketahuan perbandingannya. Atau ya tentunya kalau kita memotret yang lain di alam itu bisa dibandingkan dengan apa namanya produk-produk di alam itu yang ada dijejerkan. Kalau pohon ini biasa besarnya seberapa ya sudah langsung ketahuan. Sekarang ada satu pikiran saya nih dok, Pak Hartono. Sekarang kan dunia fotografi jalan maju bagus dengan sekarang yang istilahnya full frame, Pak Hartono ya. Ya. Dulu mesti istilah juga berganti ya, dulu istilahnya diafragma sekarang aperture gitu kan ya. Kalau nggak salah benar ya istilah itu berganti seperti itu ya, aperture. Dari dulu sih namanya aperture, diafragma juga ya ada ya. namanya. Kan dulu dikenalnya waktu saya sekolah diafragma lah gitu ya. Nah sekarang kamera HP dong, Pak Hartono, itu kan sangat canggih. Saya bisa foto bahkan puncak Monas sambil saya disupirin. Kebetulan sebenarnya saya hobinya nyetir, tapi kebetulan saya ada di posisi di passenger. Itu saya foto puncak Monas itu jelas dan fokus menggunakan satu kamera HP. Sekarang bisa nggak ada penjelasan dari Pak Hartono bagaimana sih istilahnya mana yang masih kita lebih pentingin nih, atau bagaimana komparasinya HP punya kamera dengan kamera profesional yang seperti kita sekarang masih tetap pakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya, karena istilahnya kan saya juga masih belum ketemu nih dok orang wedding atau nikah itu fotografernya pakai HP gitu kan.
tetap masih pakai kamera biasa. Walaupun istilahnya jarak jauh juga bisa dan sekarang juga dia punya apa, tripod segala macam udah menunjang. Oke, mungkin bisa dikasih ulasan dari Pak Hartono, itu komparasinya gimana? Ya, jadi begini, kalau saya ini toko kamera kan, Fokus Bukan Nusantara. bukan toko HP ya? Iya, saya toko kamera dan sampai sekarang kan orang masih beli kamera. Iya. Nah, tapi arti kamera profesional karena di smartphone juga ada kameranya. Tapi sekarang saya ingin menjelaskan apa sih keunggulan dan kelemahan kamera dibandingkan dengan smartphone. Mungkin saya dari smartphone dulu. Saya pun, walaupun saya fotografer, saya menggunakan kamera, bahkan berbagai merek saya juga punya, saya pakai. Saya sehari-hari yang saya kantongi memang smartphone. Kenapa? Smartphone itu punya keunggulan yang boleh katakan eee, susah didapat di kamera yang profesional ini. Yang paling utama adalah Koneksi? kecil, Oh, bisa dikantongi. Dengan kata lain mobile ya, kapan aja kita bisa. Begitu kita memotret otomatis bisa langsung instan gitu dan bisa saya share iya. ke sosial media karena di sini sudah ada, eee, koneksinya untuk koneksi datanya. Itu kelebihannya, Keuntungan menggunakan smartphone. heeh, keuntungannya. Lalu bagaimana hasil fotonya kalau dibandingkan dengan, di kamera profesional? Kamera profesional itu kan berat, lensanya aja range-nya juga terbatas. Yang ini sudah punya banyak pilihan nih lensanya. Iya, itu sorry, saya agak awam dengan smartphone dan sebagainya. Saya pernah nonton satu YouTube, ada 4 kamera, tapi Iya. katanya cuma satu yang berfungsi, karena dia pakai ditutup-tutupin. Gimana tuh Pak Hartono penjelasannya? Ya, jadi kalau gitu saya terangkan dulu ya yang tadi, kalau kamera profesional kan otomatis kita harus membawa berbagai macam lensa nih untuk Iya. menghasilkan Iya. sesuai yang kita inginkan, kecuali kalau kita cropping. Mmm, Tapi sekarang begini, apa yang terjadi di smartphone? Smartphone ini memang smart, artificial intelligence-nya ini bekerja dengan kuatnya. Misalnya kalau kita memotret suatu tempat nih, tempat itu gelap, sebenarnya cukup remang-remang, kita foto. Di sini waktu kita foto itu remang-remang, begitu kita cepat masih gelap. Tapi dalam waktu beberapa detik langsung set, gambarnya jadi terang. Iya. Itu karena ada suatu proses yang kecerdasan buatan yang ini. Tapi sekarang kita lihat, kalau misalnya di situ ada tulisan segala macam juga bisa berubah loh. P bisa jadi R, Q bisa Iya. jadi O, dan Iya. seterusnya. akibat penggunaan tadi. Karena penggunaan ini, karena kecerdasan buatan ini dia sudah langsung memperbaiki. Iya. Lalu juga kalau tadi Pak Franky bilang ya, ternyata yang dipakai itu sebenarnya cuma satu, sebenarnya enggak. Benar apa enggak? Jadi sebenarnya kalau di smartphone itu sekurang-kurangnya ada 2 kamera yang bekerja. Smartphone yang modern ya, Iya. 2 kamera yang bekerja, yang satu yang lebar, yang satu yang, eee, sempit, yang jauh. Padahal kita mau memotret suasana yang lebar itu. Nah, dua kamera itu bekerja. Lalu yang jauh itu, hasil yang jauh itu dengan kecanggihan teknologinya ini, dia tuh bisa menghitung. Yang jauh itu bisa ditempel di tengahnya. Sehingga foto ini kalau kita lihat, tajam ya, Mhm. tajam. Karena sebenarnya tengahnya dia mengambil dari foto yang jauh itu, ditempel di situ. Sedangkan yang pinggirnya enggak. Itu biasanya kita itu melihat foto itu kan tengahnya, Iya. bukan pinggirnya.
Seperti Jadi itu ya? iya, jadi AI-nya sangat bekerja di situ. Sedangkan kalau di kamera profesional, itu ya memang begitu Nah, hasilnya. tapi dalam kamera profesional kan sekarang juga lensa-lensanya mungkin agak lama juga ya, Pak Hartono ya, ada stabilizer. Iya, image Iya, stabilizer. image stabilizer. Itu termasuk rekayasa nggak tuh Pak kalau buat Nah, forensik? Nah itu soalnya saya juga banyak ditanya sama mahasiswa saya. Karena saya dulu bawa kamera gede-gede begitu kan, berat Pak. Ini Iya, ya sakit memang. pinggang itu masalahnya. Belum lagi peralatan segala macam tripod iya. itu lama-lama ditinggalkan dan ini. Jadi hampir semua mahasiswa saya dan dokter-dokter pakainya ini. Nah, sekarang kalau dengar keterangan Bapak tadi, jadi saya mikir ini sebenarnya udah rekayasa belum gitu loh. Enggak, Masuk bisa nggak dipakai untuk pembuktian gitu. gimana tuh? Wah, yang itu saya nggak bisa menjawab karena di luar ranah saya. Tapi artinya bisa enggaknya. Tapi kalau ditanyakan apakah ini rekayasa, saya harus berani mengatakan bahwa di smartphone itu fotonya itu memang banyak rekayasanya. Di kamera profesional itu sebenarnya ada rekayasanya, tapi rekayasanya bukan dari hal-hal yang seperti itu. Rekayasanya adalah itu misalnya picture style. Picture style artinya warnanya itu bisa dibuat lebih saturasi, bisa dibuat bergeser lah dari warnanya, gaya dan picture style-nya itu gaya gambarnya itu. Tapi tidak merekayasa untuk hal-hal yang ada di situ kenyataannya, cuma warna saja. Buat saya itu. Tapi mungkin Dok, kan kayak tadi Dok, ada dia punya charge-nya untuk fotonya ya. Selama mungkin ya menurut pemikiran saya, selama pada waktu dicocokkan itu sama dengan foto warnanya ya, mungkin masih bisa dipakai kali Dok ya, ya kan? Jadi kan komparasinya jelas dengan yang standarnya. Iya. Waktu dicocokin, ini fotonya gimana gitu kan ya. Mungkin ya, Itu dari warna ya, dari dari warna. warna dan kecerahan, Iya. oke. Tapi yang lainnya kan enggak. Yang tadi yang Ini problem tuh. misalnya character recognition-nya itu dia sudah langsung bisa merubah. Hal yang lain tadi yang asalnya redup ini langsung diedit jadi terang. Di dalam editing yang cerdas ini kan juga dia merubah sesuatu. Apalagi ditambah yang kamera 360 Pak. Wah iya itu contohnya kamera 360 kan bisa nyambung tuh depan sama belakang. Iya. Enggak, Bisa. Dokter Jaya bukan soal 360-nya kayak di mobil, Dok. 360 tadi saya bilang jerawat orang bisa hilang. Iya. Gitu Oh itu kan. bahaya, Loh, ini itu kan di sini identifikasi juga. hilang Frank. Iya. Identifikasi hilang loh. Hilang. Orang kalau ada di sini kan dia si A. Kalau dia hilang itu tai lalatnya itu jadi si B. Yang ini smartphone saya juga kalau saya motret selfie saya juga lebih ganteng, lebih muda. Memang itu karena ada yang berubah di Ada situ. AI-nya ya. Kulit saya akan jadi lebih halus. Iya. Itu tadi Dokter Jaya sebutin pakai foto 360. Istilah anak-anak muda begitu, Pak Hartono. Tapi kalau Iya. kita memang di dalam dunia perkendaraan ada foto view 360. Ya, view 360 tuh mobil kita seolah difoto dari atas. Gitu ya. Ya. Gitu. Itu makanya mungkin ya suatu hari nanti smartphone itu bisa bagus sekali, bisa menyamai kamera profesional. Saya nggak tahu berapa lama lagi. Tapi sampai saat ini teknologi itu masih jauh. Bagaimana kamera yang kecil seperti ini, lensa yang kecil seperti ini, dan sensor yang kecil juga bisa bisa menyaingi kamera profesional yang lensanya aja sudah besar, juga sensornya juga sudah luas seperti itu. Nah, sekarang masih jauh. Cuma kalau kita mau memotret buat ya seneng-seneng aja, kenangan gitu untuk dimuat di sosial media, smartphone ya masih acceptable. Walaupun saya nggak jual smartphone, saya jualnya kamera, saya harus mengakui itu. Tapi kalau kita memotret
momen yang sangat berharga misalnya wedding segala macam, Iya. ya jangan pakai Kayaknya smartphone. sampai sekarang saya belum pernah ketemu tuh Iya memang. orang wedding tapi dia punya fotografernya pakai smartphone gitu ya. Ya kan ada tetap yang dipakai untuk smartphone itu, untuk tapi kan pribadi. cuma buat pribadi, Iya. Iya. buat kenangan pribadi, Untuk bukan profesionalnya enggak. iya. Tapi Kalau saya mau nanya dibesarkan satu nggak hal ada nih tahu. Pak, yang soal smartphone tuh kan saya suka kadang-kadang kaget tuh megapikselnya tuh tinggi sekali. Itu benar nggak sih? Sebenarnya dia dengan kecanggihan, kepandaiannya ini dia bisa menduplikasi megapikselnya. Jadi memang megapikselnya itu hasil bukan benar-benar megapikselnya ada di situ. Kalau foto profesional kamera profesional maksudnya Pak Ton, sekarang kan ISO bisa sampai 51.000. Zaman dulu waktu masih pakai Oh. roll-rollan tuh paling berapa? 400. 400 Ya, paling ya. 400 Betul, sekarang itu udah 400. 51.000. Makanya kemarin waktu saya punya kameramen bilang ini ISO-nya, saya bilang itu pakai yang ISO tertinggi, bukan itu ISO 51.000 dipakai, selesai sudah tuh, udah nggak ada masalah, gitu kan. Nah, jadi tadi mungkin bisa menjawab pertanyaan Dokter Jaya tuh. Si megapiksel itu bandingannya kalau di smartphone antara kamera profesional, bandingannya meganya tuh bagaimana, Martono? Yang satu dengan apakah mega yang sama dia apple-nya sama waktu sama angkanya tuh, atau yang satu meganya itu sebenarnya mega seperti apa, yang satu mega seperti apa? Kalau yang di kamera megapikselnya itu benar-benar megapiksel yang itu. Ya. Jadi Real, itu real, jadi bukan duplikasi atau bukan hasil duplikasi, mhm. bukan hasil interlace. Jadi artinya itu yang sebabnya kenapa kalau kamera yang dari kamera profesional dibesarin nggak pecah, Nggak gitu pecah, Pak Martono ya? hasilnya memang real seperti itu. Adanya ketangkepnya segitu, Iya, gitu ya? apalagi kalau mau lebih real lagi, Mhm, itu kan ada file, raw-nya, ya. file mentahnya Oh iya. belum diolah sama sekali. Di smartphone juga ada file raw-nya, cuma file raw-nya berbeda sekali dengan file raw yang di kamera profesional. Jadi sampai saat sekarang kalau mau memotret yang benar-benar serius, yang benar-benar mau menunjukkan itu realitasnya seperti itu ya di kamera profesional harusnya. Jadi kalau nanti ada pembatasan-pembatasan itu, kamera smartphone masih bisa digunakan untuk bidang-bidang tertentu dalam Iya, forensik, Dok, ya? Selama betul. istilahnya kayak tadi tuh, ya yakini bahwa ini tidak terjadi hal-hal yang sifatnya ada rekayasa, Iya. gitu ya. Jadi tidak melanggar pakemnya kan ya, Iya. gitu. Oke, Pak, ini, Iya. mungkin dari Dokter J kan banyak pertanyaan lagi. Kayaknya Dokter J menyimpan nih pertanyaan-pertanyaan buat Pak Hartono, gitu. Kalau Monggo, saya mudah-mudahan saya iya, bisa jawab. ini mumpung bisa datang sampai sini gitu kan orangnya nih. Iya. Enggak ada. Udah, nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti ini kita 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 istirahatin dulu Ya, Pak Hartono oke. ya. Ya. Terima Ya. kasih banyak Pak Terima Hartono. kasih Yuk, sama ya, saya, Dok. terima kasih juga dong.